aku bilang begini. Kita lanjutkan setelah pada tersendat, kita lanjut ke setar awal rem tangan. Karena di awal aku menjelaskan, nama rem tangan fungsinya adalah untuk pengereman darurat saja. Ingat tadi, kan di teori dijelasin. Fungsinya rem tangan adalah untuk pengereman darurat saja. Kalau ada orang di belakang, andai kata 2 meter, hati kita gelisah, yakinkan setar awal rem tangan yang tidak mundur. Ya, hati-hati. Kalau setar rem kaki, yakin mundur. Nah, kita lakukan seperti itu. Nah, sekarang aku bilang begini. Jadi fungsi rem tangan itu. Kenapa untuk parkir? Jangan ditanya. Ya. Kan kita posisi bagaimana mengendalikan lokasi medan jalan benar-benar padat, gitu kan? Kalau datar Pak ada namanya setar awal rem tangan untuk di jalan datar atau untuk di jalan nanjak, beda konsep. Hati-hati seperti itu. Kalau setar awal rem tangan ditanyakan, tidak ada kata mundur. Ya, hati-hati. Kalau setar awal rem tangan yang di dataran, tidak ada kata mundur. Tetapi kalau dibalikin, andai kata setar awal rem tangan di dataran digunakan di jalan menanjak, pasti ada mundur. Hati-hati. Saya penjelasan di YouTube juga masih diupload di YouTube. Jadi posisi kamu tuh nonton YouTube kamu aja sendiri. Oh iya, kata si bapak begini, aku udah tahu kan gitu ya, seperti itu. Jadi setar awal rem tangan di jalan menanjak khusus itu tidak ada kata mundur. Kalau andai kata setar awal rem tangan di jalan datar, tidak ada kata mundur. Hati-hati ya. Kalau andai kata setar awal rem tangan di jalan datar, tidak ada kata mundur. Jadi rem tangannya khusus di jalan datar, itu tidak ada kata mundur. Nah, dibalikin, kalau andai kata setar awal rem tangan untuk di dataran digunakan apabila di jalan menanjak, nah, atau setar awal rem tangan untuk di dataran, khusus di dataran digunakan di jalan menanjak, wah, itu pasti ada mundur. Tapi kamu boleh tahu karena kemampuan kamu bagus. Makanya jangan menekan dengan satu hal. Setar rem tangan nggak mundur dong. Ada yang mundur. Jadi pemahaman itu supaya kamunya connect gitu loh. Nah, jadi isi hati itu sebenarnya ini materi. Bukan apa-apa, Pak, saya belum bisa, Pak. Bisa apa? Belum pernah ke jalan raya, oh gitu. Gampang ke jalan raya, Pak. Ya kan? Kuasai dulu 4 materi. Oke, sekarang aku bilang begini. Setar awal rem tangan yang benar-benar di jalan nanjak aja. Ingat ya? Nah, setar awal rem tangan, bagaimana caranya setar awal rem tangan yang khusus di jalan menanjak menangani tidak gerak mundur ke belakang. Konsepnya gimana? Nah, itu dia. Yang dikendalikan cuma 3 pedal. Ya, hati-hati. Yang 3 pedal. Kopling, pedal gas, dan tongkat rem tangan. Itu, hati-hati. Kalau andai kata berfungsi setar rem tangannya, ya. Kalau tidak berfungsi, tapi tak mungkin tidak berfungsi, ingat ya. Tapi kalau andai kata tidak kuat, ada dobelan. 3 pedal masih, 4 pedal digunakan. Kalau tidak kuat rem tangan, hati-hati. Dan ini pengenangan demi kau. Nah, rem tangan, hati-hati. Setar awal rem tangan untuk ditanyakan, tapi rem tangannya tidak berfungsi. Berarti beban berat. Biasa orang Sunda makan gitu, mentung buatannya, polontong. Kita celaka, tahu nggak? Hati-hati. Tetapi aku memberikan pengetahuan tentang pengendalian andai kata rem tangannya tidak berfungsi. Berfungsi itu nggak golosor kene gitulah, mundur deh gitu kan. Nah, bagaimana Pak caranya? 4 pedal, 4 kendali kopling, rem, gas, dan tongkat persneling. Itu yang dikendalikan. Tapi kalau andai kata berfungsi rem tangannya, berarti rem tangannya kuat lah. Cuman 3. Kopling, pedal gas, dan rem tangan. Nah, nanti yang lainnya dikocok aja dengan satu video ini. Nanti ya, kamu nonton video, oh setar rem tangan gimana sih? Contoh aja. Nah, satu-satu aja sekarang setar awal rem tangan yang tidak mundur. Kopling full.
Rem kaki standby di gas. Kopling full, standby di gas. Satu masukkan, pegang rem tangannya. Nah, gini ya. Ingat, setengah kopling Daniel lepasin. Mana? Tahan. Udah getar belum Daniel? Udah. Hilangkan getarnya pakai gas. Koplingnya diam. Mana gasnya? Hilang getar. Baru rem tangan dilepas, angkat, pijit ke bawahin, diam koplingnya. Pelan-pelan. Nah, jadi seperti itu. Hati-hati. Kopling full, pengereman. Pengereman bukan rem tangan. Salah kamu, rem kaki. Netralin dulu. Rem tangan pijit angkat. Pijit angkat. Udah. Lepasin semuanya pelan-pelan. Mundur enggak? Lepasin semua. Berarti rem tangan ini berfungsi. Lepasin koplingnya. Joget dulu. Maafkan aku. Buka kaca. Ya kan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, ada apa ya? Ini macet. Enggak, di depan ada longsor. Oh, iya. Gitu kan? Ya. Makasih Leng. Bangga tuh. Tiba-tiba jalan lagi, tapi orang di belakang itu 2 meter Daniel. Hati-hati, 2 meter dari ekor kita. Kamu itu posisinya tuh takut Pak. Tapi ingat bahasa si Bapak Asraf, posisinya kalau 2 meter takut tidak boleh melakukan setar rem kaki. Kalau ada kata 25 derajat seperti ini, berarti setar rem tangan dong yang tidak mundur. Kan gitu. Aduh, kenapa ini gelisah ya? Nah, kalau andai kata gelisah dipaksakan setar rem kaki, ada sesuatu. Tapi kalau andai kata kamu punya prinsip, setar rem tangan ini, hilang rasa takut, keyakinan yang ada. Kan gitu. Kopling full, satu masukkan, standby di gas, pegang rem tangan. Setengah dulu pengendalian pertama, tahan, udah getar. Digas sudah kan? Lepasin rem tangan, angkat pijit ke bawahin, maju kan gitu. Kopling full, pengereman rem kaki pelan-pelan. Sip, netral lagi. Kiri kanan rem tangan, pijit, angkat sayang. Lepasin semua, angkat pelan-pelan remnya. Misi mundur, ternyata enggak. Aing bilang sayang deh. Dan saya mau orangnya kan begini, disebut humoris. Ya benar humoris, tapi orangnya penyayang gitu kan. Kasihan semua orang itu orang awam. Kalau andai kata berikan ilmu pengetahuan, ilmu curi gugul, karunya kan seperti itu. Kasihan juga. Makanya aku benar-benar dari awal sampai akhir gak bisa berdiam. Karena gak mau ada kesalahan sedikit. Ada kecolongan pengetahuannya orang awam mengenal kita bagaimana konsepnya. Kan gitu. Jadi harus benar-benar mencerna. Yakinkan, buka kaca. Assalamualaikum, rokok 2 batang Pak. Gitu kan. Nanjak ceritanya ya macet. Di tukang 50 cm nu gelo eta jaga jarak di tukang menit sopan. Tapi kita yakinkan kada materi, yakinkan kata Pak Asraf bilang andai kata jangankan 50 cm 2 meter sieun make lakukan setar rem tangan. Kemudian eta posisinya teh 50 cm nu gelo mah deket-deket teh. Saya wae kaharep itu jaga jarak 25 derajat nanjak, posisinya roda belakang mobil orang lain tuh terlihat tidak aspor. Eta teh 2 meter tidak plat nomor kena ekor dia. Hati-hati posisinya ibu 50 cm, goblok kita orang. Ya, lamun mundur salah dia. Kalau kita mundur salah dia. Rundingan didinya. Undang polisi, rekumah undang polisi. Rundingan didinya. Gimana ini masalahnya ya? Kamu mundur. Kamu yang goblok tolol, jaga jarak dekat-dekat amat. Tahu ini nanjak kan begitu. Gimana tuh? Gak tahu ini mana urusannya. Ya. Itu yang mundur salah juga, yang jaga jarak salah juga, lebih salah lagi jaga jaraknya. Udah jedot masalah. Kan gitu. Kalau andai kata tahu, kata Pak Asraf bilang 50 cm ke belakang, jangan main-main, setar awal rem tangan aja yang tidak mundur Daniel, kan gitu. Macam-macam itu orang 50 cm ya cemen deh kan gitu. Setar awal tangan Pak Asraf bilang kan begitu. Tapi kalau andai kata setar awal rem kaki digunakan, mundur jedar, udah masalahnya salah kita, dia lebih goblok kan gitu.
Kenapa jaga jarak dekat? Kita juga kenapa rem tangan, rem kaki? Tahu orang dekat kan gitu. Makanya kita itu jangan lawanan, beretika, banyak konsep ya. Ingat, kopling ball 1 masukkan, standby di gas, rem tangan dipegang, setengah dulu, tahan, di gas, rem tangan lepasin. Oke. Kopling ball, pengereman pelan-pelan, rem kaki, netral dulu. Rem tangan pijit angkat, rem kaki pelan-pelan dilepas, kuatin tuh rem tangan. Belum denganannya, pijit angkat, pijit angkat, coba angkat deh. Guys, kuatin berarti angkat rem tangan teh kamu sudah kayaknya kayak belum makan gitu kan posisinya, barusan mundur lagi. Makanya gitu ya, mesti paham. Oke, kumplitku saya tadi bejakan ya nama KB ilmu saya dikerahkan gitu kan ya. Karena kamu tanggapannya menanggapi ilmu pengetahuan tentang pengendalian, kamu mencernanya nyaltuy, ada nyaltuy, santai maksudnya gitu kan, nggak ada kata galau karena kamu itu posisinya santai orangnya. Nah, ingat posisi seperti itu, jangan main-main. Opat materi dikuasai, kamu ditanyakan, Gus, rekaman aja. Cek saya. Karena intinya opat materi. Teknikung belok bodo amat, ada materinya. Siun saya padat merayap tuh sanggup setaran tangan dong, bajunya dikit-dikit. 50 cm, sarem tangan lagi. 50 cm, sarem tangan lagi. 50 cm, sarem tangan lagi. 12, aman. Aduh, bagaimana Bapak ini? Aduh, setarem tangan sebentar, tapi panjang macet belok lagi Pak. Aduh, dipaksakin padat merayap. Grogi, apa yang terjadi? Jadi, setarem tangan aja, ngapain? Berhenti, maju lagi. Setarem tangan aja, dikit-dikit, biar aman. Aduh, ini mah bagaimana? Makanya orang banyak yang mundur. Itu tidak tahu mengendalikan di jalan menanjak. Kosong, nggak ada siapa-siapa laporan ke saya. Pak, mau daftar saya. Kenapa Pak? Saya trauma Pak, mundur ditanyakan. Kan gitu. Kok bisa mundur? Kan ada materi Pak. Kan belajar Pak. Nah, belum yakin itu. Belajarnya belajar apa? Ilmu gaib. Kan gitu, jangan ilmu gaib yang diajak, yang dipelajari itu, ya kan? Oke, sekarang Daniel begini. Setar awal rem tangan minta 1 kali lagi ya, yang tidak mundur, Kopling ball 1 masukkan, standby di gas, pegang rem tangan, setengah kopling mainkan dulu, tahan. Lepasin rem tangan pelan-pelan, angkat pijit ke bawahin. Mantapnya. Kopling ball pengereman. Pak, yang ngerempot, yang penting koplingnya enakan. Gitu, netral. Rem tangan pijit angkat. Cukup dulu sedikit, jangan terlalu tinggi. Coba angkat remnya dulu pelan-pelan. Nah, bawahin. Contoh. Nah, rem kaki. Udah di rem tangan, tapi masih mundur. Nah, rem kaki digunakan tadi, lepasin. Tanya tukang rokok, jarum super 2 bungkus kertas rap. Oke, dah saya terangkan rokoknya. 2 bungkus ada Pak? Oke, siap. Berapa Pak? 40.000, 20.000 lumayan. Biasa. Ada tukang warungnya nggak ada lagi, karena mahal 20.000. Lonjak tapi beban berat mundur. Aduh, nggak boleh ditinggalin rem kaki. Rem tangannya udah gak kuat, pastikan posisi bantu dengan rem kaki. Makanya aku bilang setar awal rem tangan itu ada beberapa macam. Takutnya kamu menemukan hal ini. Bagaimana cara pengendaliannya? Jangan sampai awam kamunya. Nah, di rem kaki aja. Duh Pak, di rem kaki memang menakutkan, tapi suka ada ceroboh, betul gak? Nah, rem tangannya nggak diprediksi, trombolnya nggak sempat dibetulin. Nah, itu ceroboh berarti. Nah, akibatnya begini, ngegolosor. Nah, di rem kaki ditekan. Nah, kalau lama-lama itu bahaya. Nah, bisa jebol remnya. Hati. Nah, pengendaliannya begini. Rokoknya udah dibayar 40.000. Nah, kopling ball 1 masuk.
Rem tangan pegang. Nah, pijit, angkat. Nah, angkat dulu. Nah, kan itu pijit. Nah, gini. Diam gini, jadi posisi gini. Kan ini mundur tadi tuh. Nah, setengah dulu Daniel. Tahan. Udah getar, kurang dikit. Nah, diam. Pindah ke gas. Gas. Hilang getar. Nah, rem tangan ke bawahin. Nah, penanganannya gitu. Hati-hati. Kopling full. Pengereman pelan. Netral dulu. Nah, rem tangannya ngangkat. Pijit, angkat. Op, segitu. Nah, coba si remnya angkat pelan. Ternyata mundur. Rem lagi. Kopling lepas dulu. Udah macet. Rem tangannya udah mentok contohnya itu. Rem kaki awas tetap. Kopling lepasin dulu. Nah, tanyain, Pak ada apa? Biasa itu lagi demo. Oh iya Pak, tahu saja lagi demo. Cuman anak bapak aja cantiknya minta ampun. Makanya saya bikin alasan, Pak ada apa? Kan gitu. Karena bapak sama anaknya cantik Pak. Aduh ya Allah, gitu kan. Seperti itu. Kesempatan aja pura-pura gak tahu demo di depan. Padahal tadi kamu tuh di sini. Lewat demonya kan gitu. Nah, ini remnya tidak berfungsi, rem tangannya karena nggak kuat, mungkin kesempatannya tidak mungkin bongkar tidak sempat untuk membongkar pirodo, tapi posisinya kebetulan ke sini aja. Nah ini ceroboh namanya. Berarti penanganannya tidak boleh bermain-main. Nah begini, kopling di pull, satu masuk. Nah, rem tangannya pijit, angkat pijit. Nah, angkat dulu. Nah gini. Nah setengah dulu. Tahan. Kurang dikit, tahan. Nah, getar kan? Digas. Rem tangan lepasin. Nah, begitu ya. Kopling full, pengereman pelan-pelan. Netral. Rem tangannya pijit, angkat aja. Angkat, terus angkat, lepas. Coba angkat remnya pelan-pelan. Ternyata tidak mundur. Nah, ini contohnya yang tidak mundur. Berarti rem tangannya berfungsi. Yang tidak berfungsi yang tadi. Mesti paham, berarti Pak bingung, aing banyak tiru dipelajari Pak. Kalau mengemudikan mobil bagaimana? Kan kita ada sedang, ada darurat, ada tidak, ada sedang. Kan gitu. Darurat yang tidak mundur, sedang pakai rem kaki, yang tidak rem tangan doang. Gitu kan pengendaliannya. Aduh ampun, gitu kan. Tiba-tiba jalan lagi ngobrol, kopling full. Ini yang benar-benar berfungsi rem tangannya. Satu masuk, standby di gas, pegang rem tangan. Setengah kopling, tahan, digas. Rem tangan lepasin, angkat pijit ke bawahin. Oh, mana salah pengendalian. Setengah kopling, tahan, digas dulu. Digas, rem tangan lepasin. Oke. Gitu kan. Kopling full, pengereman pelan. Lebih pelan. Netral. Rem tangan pijit, angkat aja, dah lepas. Jadi kalau kebanyakan kamu ngap juga materinya, banyak terbuang, sampai koplingnya ngaco lagi. Setengah koplingnya nggak keprediksi, sampai kan bersuara gitu kan, menyentuh setengah koplingnya gitu kan. Karena kamu itu, Bapak ngomong dari tadi gak diam-diam Pak. Jadi yang disampaikan materi, jadi saya tuh mempelajari materi itu benar-benar udah paham, tapi puyeng juga ya Pak ya lama-lama. Ya iya, karena kita posisinya tergantung, kalau andai kata mampu dan pintar, tergantung sifat dan karakter orang. Kalau ngajar mak-mak ya seperti dia, posisi tak mungkin connect dia. Pasti puyeng dia. Dengan seperti itu. Nah, karena mak-mak kalau praktek ditanyakan ini cuma 1,5 jam. Gak bisa 2 jam. Karena puyeng mencerna ilmu pengetahuan. Ngajar mak-mak bukan begini, lebih halus, lebih tenang. Itu makanya ketanyakannya mak-mak 3 kali. Materi tanyakan, mesti paham itu kamu. Kalau andai kata ngajarin mak-mak, kamu posisinya nanti buka bimbel. Nah, posisinya kamu itu ngajar mak-mak 3 kali ketanyakannya, 1,5, besoknya 1,5, besoknya 1,5, baru connect mak-mak. Kalau 2 jam sekaligus 4 materi, waduh, mak-mak itu satu kali prakteknya itu ya 2 materi juga belum beres.
setar rem kaki, mundur bapak, cerita gitu. Itu walaupun dijelasin ku kita, mak, kalau setar rem kaki mama mundur ya. Oh iya. Dia bilang iya. Jangan dipikirin mundur ya mak. Iya. Pikirin aja begitu pindah ke naga setengah kopling, berarti harus jago setengah kopling. Oh iya pak, berarti yang harus jago itu setengah kopling. Pas di praktek pak, iya, cerita gitu. Jadi salah itu teh. Nah, ngajar mama ulah jangan dipaksa itu. Jadi 1 jam setengahnya 2 materi. Tapi besoknya diulang lagi 2 materi. Nah gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang posisi begini. Setar awal rem tangan yang untuk di dataran digunakan di jalan menanjak. Aku bilang setar awal rem tangan untuk di jalan mendatar apabila digunakan di jalan menanjak pastikan ada itu dia ya, hati-hati. Tetapi kalau andai kata setar awal rem tangan untuk di dataran digunakan di dataran tidak ada kata mundur, hati-hati. Aduh kumaha di Pak dan Bapak bisa kabur saya eta sora moal aya keneh aing gitu kan bae lah paduli teuing ku. Nah kieu carana ieu nya. Kopling ball. 1 masuk. Standby di gas. Rem tangan pegang. Nah, begini mengendalikannya. Karena setar awal rem tangan untuk di dataran digunakan apabila digunakan di jalan menanjak pasti ada mundur. Ya, oke. Ingat. Lepasin rem tangan. Angkat pijit ke bawahin. Gas setengah kopling. Nah gitu, hati-hati. Kopling bo rem kaki, hati-hati. Diulang lagi. Oke, lepasin semua. Lepasin, diulang lagi ya. Caranya, kamu butuh cara kan? Nah, barusan koplingnya tinggi karena mundur. Karena aku bilang stem kaki itu mundur. Stem tangan yang untuk di dataran digunakan di tanjakan mundur. Hati-hati. Gini caranya. Kopling full. 1 masuk. Karena gak dijelasin aku ya di awalnya. Biarin, biar cepat pintar kamunya. Rem tangan pegang. Lepasin rem tangan. Lepasin aja. Angkat pijit ke bawahin. Gas setengah kopling. Kopling full, pengereman. Nah, hati-hati. Netral. Rem tangan pijit angkat. Oke, lepasin lagi, joget lagi. Buah kaung kan gitu lah, itu dangdutan naon ke lah, pop gitu kan, seperti itu. Rabani juga kan. Tiba-tiba jalan lagi, tapi setar awal rem tangan di belakang itu orangnya nggak ada, cuma kita sorangan, kita berdua sama istri. Di belakang itu tidak siapa-siapa, paling ujung mobil kita. Nah, jadi jangan dilakukan setar awal rem tangan. Andai kata posisi pengen setar rem tangan digunakan, mundur dulu karena tenang, kita tahu bakal mundur kan gitu. Kopling full. 1 masuk. Standby di gas. Lepasin rem tangan. Di gas setengah kopling. Gitu kan? Langsung jalan. Kiri dikit. Kopling full, pengereman. Netral. Rem tangan pijit angkat. Lepasin semua. Duren gila cu, belum berbuah dia ternyata, tapi pohonnya tuh indah banget ya karena subur. Pengen aku kayak duren itu. Maksudnya apa ya, karena subur itu banyak apa namanya itu penyubur. Nah ini dia, jadi kamu juga pengen kayak duren, jadi posisinya itu pengetahuannya walaupun kamu kecil tapi banyak penyuburnya kamu tuh, jadi santai gitu loh maksudnya. Jadi jangan sampai posisi durennya kurus ya, berarti itu kurang berak mah. Nah, kamu juga kalau andai kata kurus gede banget juga keberanian tetap aja, kalau beraknya kurang mah tetapnya bingung, rempong nanti, bisa-bisa nabrak orang. Itu kan gitu. Jalan 1 masuk. Standby di gas. Rem tangan. Angkat pijit ke bawahin. Gas setengah. Mana gasnya? Kopling full, pengereman pelan-pelan. Netral. Pijit angkat, rem tangan lepasin, konsep lagi,
Pohon mahoni ini berapa kubik ya kalau ditawar, tapi tiba-tiba jalan lagi, tapi kosong di belakang gak ada siapa-siapa ya. Kopling full, satu masuk, pegang rem tangan, lepasin, gas setengah. Nah itu yang sempurna. Lanjut, gas kali itu, balik kiri, lepasin. Nah kombinasi pengoperan gigi dengan padat merayap. Kopling full, pindah ke rem 2, pindah ke gas setengah. Gitu, padat merayap sambil ngoper, nambah gigi. Itu maksudnya. Oke, demikian sahabat-sahabat aku yang selalu nonton channel aku. Di kesempatan sore hari ini aku mengajarkan Daniel setelah posisinya kemarin teori praktek ya. Sekarang kedua harinya langsung lokasi dievaluasi, ditanyakan 4 materi. Alhamdulillah dia mampu mengendalikannya. Nah mudah-mudahan apa yang dia pelajari bisa manfaat buat dia dimanapun, seperti apapun, pakai mobil apapun ya. Demikian. Jadi posisi dia itu bukan dalam artian pintar belajar, tapi pintar mengajar, menyampaikan kemampuan dia setelah sekolah. Insya Allah kita memberikan pengetahuannya. Kalau dia masih bingung, aku akan perjelas lagi. Seperti itu. Mungkin ini ada kebingungan sedikit karena baru 2 kali praktek. Oke, jangan lupa ya di komen aja di bawahnya. Kalau mau like, komen, share apa saja bolehlah ya, bebas. Kalau yang penting mah isi video ini mesti dipahami atau dicerna. Dah, apa maknanya, apa maksudnya, seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daniel.